Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Siti Nur Azizah, dari Prodi Akuntansi 20A1 Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan NIM 200416024. Di sini saya akan mempresentasikan dari PPT yang saya buat dengan mata kuliah perpajakan. Di sini saya mengambil tema subjek pajak secara umum. Sebelum menginjak ke slide selanjutnya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari subjek pajak itu sendiri. Subjek pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Satu hal penting lainnya, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap subjek pajak berbeda-beda satu sama lain. Bahkan kenyataannya, setiap subjek pajak memiliki kewajiban perpajakan seperti halnya membayar dan melaporkan pajak pada umumnya. Subjek pajak itu dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri itu banyak jenis umumnya, yaitu ini dia. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendirinya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perseorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perseorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, ia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaan sumber dari APBD atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Badan yang dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus dibagi kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN atau BUMD. Sementara itu, warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, dapat perlindungan hukum Indonesia dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Itu sedikit pengertian dari subjek pajak dalam negeri. Nah, sedangkan subjek pajak luar negeri mencakup bentuk usaha tetap atau BUT, merupakan bentuk usaha pribadi dari orang-orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Bentuk usaha tetap atau BUT dapat berupa tempat kedudukan manajer, cabang perusahaan, gedung, pabrik, kantor perwakilan, gudang, dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit penjelasan dari subjek pajak secara umum. Lalu, dasar hukum dari subjek pajak tersebut terangkum dalam pasal 2 Undang-Undang UU atau UU nomor 36 tahun 2008 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 tentang perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua,
43/PC/2011 ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011 tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Nah, itu adalah dasar hukum dari subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Nah, pasti dari subjek pajak luar negeri maupun dalam negeri pasti ada perbedaan tertentu. Nah, perbedaan itu mencakup 3 tersebut, yaitu 1. Subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan alias tarif tunggal terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Sedangkan penjelasan nomor 3, subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak menyampaikan SPT pada penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui potongan pajak yang bersifat final. Nah, itulah perbedaan dari subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang bukan termasuk dari subjek pajak menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut, yaitu kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh atau menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberi timbal balik. Yang nomor 3, organisasi-organisasi internasional merupakan organisasi atau badan atau asosiasi atau lembaga atau forum atau perhimpunan antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. Itulah yang bukan termasuk subjek pajak. Dan sedangkan adapun persyaratan organisasi internasional yang bukan termasuk subjek pajak adalah 1. Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut. 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang ketiga, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkut atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan di Indonesia. Terima kasih, demikian itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.